Kita sayangkan dari podcast dan vlognya si Mbak Novi ini gitu, kok tidak menggambarkan kebijakan. Karena aku barusan nonton klarifikasi juga dari Bang Satria gitu kan. Ya, inilah tanggapan netizen yang bernama Mbak Silpa terkait mengapa para netizen agak begitu kecewa dengan YouTubers ataupun yang sering disebut hostnya adalah Mbak Novi, dikarenakan dianggap terlalu jauh masuk ke dalam masa lalu Tiko sehingga menimbulkan komentar-komentar yang negatif dari para netizen. Kalau kita ketahui, jika YouTuber sebelumnya sebenarnya bisa saja mereka mempertemukan dan mencari tahu bagaimana sebenarnya keluarga Tiko dari saudara-saudaranya, tapi mereka YouTuber yang lebih dulu tidak melakukan itu karena tahu konsekuensinya. Dan berikut inilah komentar dari Mbak Silpa terkait hal itu. Nah, ini aku agak bingung nih mengomentari yang ini, karena aku nonton ya yang klarifikasi Tiko minta maaf sama si Mbak Uri itu, aduh. Nah, di situ si Mbak Novi ini juga ikut klarifikasi juga. Jadi bukannya Tiko, si Mbak Uri, si Ika, tapi si Mbak Novi juga klarifikasi karena ternyata kan banyak tuh yang ngejudge dia. Nah, sebenarnya sih kita nggak ngejudge yang secara gimana ya sama Mbak Novi. Cuman mungkin kita sebagai yang tahu ya kisahnya Tiko dari awal dan ngikuti banget dari mulai Bang Breo, Bang Satria, aku tuh ngikutin vlog mereka, kayak ngerasa agak sedikit kecewa. Kenapa hal seperti ini harus dipublish kalau memang alasannya menjembatani gitu. Tapi beliau bilang itu atas izinnya Tiko juga untuk memposting. Tapi tetap aja menurutku kayak hal itu gak pantas untuk diposting kalau untuk hanya sekedar mengklarifikasi dengan Tiko gitu. Kalaupun memang benar apa yang diklarifikasi, cukup ke Tikonya langsung dan keluarganya. Nanti Tiko tinggal mengklarifikasi ke publish kan gitu kan. Jadi kita nggak perlu mendengarkan kata-kata yang seperti itu, apalagi kan ini bersifat aib ya, bersifat privat sebenarnya. Jadi netizen nggak harus mendengarkan langsung teleponan dia yang tanpa disaring gitu kan, karena ada rahasia yang ternyata tidak terduga. Kalau misalnya Tiko itu bukan anak kandung kan gitu, itu kan langsung kayak pukulan itu langsung cedas gitu loh. Itu aja sih yang kita sayangkan dari podcast dan vlognya si Mbak Novi ini gitu, kok tidak menggambarkan kebijakan. Karena aku barusan nonton klarifikasi juga dari Bang Satria gitu kan, kayak mereka tuh sebenarnya tujuannya bukan flashback ke masa lalu. Mereka nggak penting itu. Yang mereka pentingkan di sini adalah mereka juga nggak sengaja kan nemuin Tiko dan dalam keadaan rumah seperti itu, karena tujuan mereka itu adalah hunter ke rumahnya gitu. Tujuan mereka itu niat menolong Tiko dan ibunya yang dalam kondisi yang tidak baik atau sekarang dalam keadaan sakit mental atau gangguan kejiwaan, dan membangun supaya Tiko ini bisa up gitu. Just it. Gak ada mau ikut campur ke urusan yang lalu-lalu gitu sih. Jadi sebenarnya ini udah cukup terlalu sangat luas sebenarnya begitu ya. Kok aku sangat sependapat sekali sama Bang Bro dan sama Bang Satria ini. Menurutku kayak mereka yang pertama sekali ya untuk menemukan itu, dan menurut aku mereka tuh sangat bijak. Dan ternyata Bang Satria juga dihubungin sama pihak keluarga dari Pak Herman ini sebelumnya, cuman kayak agak lebih low respon, sampai akhirnya si Tenopi ini yang sangat fast respon banget. Seharusnya kan Tenopi ini lebih berfokus ke kesehatan ibunya Mas Tiko ya, karena kan konten dia lebih ke ODGJ.